Halo semuanya, pada video kali ini akan dijelaskan IT Project Management bab Quality Management. Sebelum mengenal lebih jauh lagi, akan dijelaskan pengertian dari quality atau kualitas itu sendiri. Menurut ISO, quality atau kualitas adalah sejauh mana serangkaian karakteristik yang ada memenuhi requirements. Lalu juga para ahli mendefinisikan kualitas berdasarkan kesesuaian dengan requirement dan kesesuaian dengan kegunaan. Dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Project Quality Management adalah pengelolaan kualitas project untuk memastikan project dapat memuaskan kebutuhan sesuai dengan tujuan awal project dibuat. Dalam prosesnya, project quality dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, ada perencanaan quality management, lalu ada melakukan penjaminan kualitas, dan ketiga ada melakukan kontrol kualitas. Proses pertama pada project quality management adalah perencanaan quality management. Dalam proses ini dilakukan identifikasi terhadap standar kualitas mana yang relevan dengan proyek dan bagaimana memenuhinya. Dalam implementasinya, dilakukan berbagai perencanaan guna mengantisipasi situasi dan mempersiapkan tindakan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Perencanaan yang terjadi dilakukan untuk mencegah cacat beberapa faktor penting dalam proyek seperti pemilihan material yang sesuai, lalu ada training sumber daya manusia agar sesuai dengan kualitas, dan juga agar proses dapat menghasilkan outcome yang diinginkan. Sebagai catatan, penanggung jawab kualitas dalam project adalah project manager dengan referensi atau mengikuti standar-standar dari IEEE dan ISO. Dalam IT project terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, ada functionality. Functionality adalah sejauh mana sebuah sistem dapat berjalan atau dapat digunakan sesuai dengan fungsi sistem itu dibuat. Lalu terdapat juga fitur. Fitur adalah karakteristik spesial dari sistem yang menarik untuk user. Lalu ada sistem output, itu adalah keluaran dari sistem. Lalu ada performance atau performa adalah istilah untuk seberapa baik sebuah sistem berjalan sesuai keinginan user. Lalu ada reliability atau kehandalan. Ini adalah istilah untuk sistem apakah dapat berjalan sesuai dengan semestinya sistem itu berjalan dalam kondisi normal. Lalu terdapat juga maintainability, itu adalah seberapa mudah sistem di-maintain atau dibenarkan. Proses kedua yang termasuk ke dalam project quality management adalah penjaminan kualitas. Pada proses ini dilakukan evaluasi secara berkala kinerja project secara keseluruhan untuk memastikan project memenuhi standar kualitas yang relevan. Selain memastikan project agar memenuhi standar kualitas yang relevan, juga agar proyek dapat dilakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam penjaminan kualitas ini dilakukan dua cara. Pertama ada benchmarking dan kedua ada quality audit. Benchmarking adalah proses pemunculan D dengan melakukan pembandingan atau comparing project satu dengan project lain yang memiliki praktis atau produk yang hampir mirip karakteristiknya. Lalu kedua ada quality audit. Kalau benchmarking tadi membandingkan, quality audit ini benar-benar melakukan review tersendiri secara terstruktur terhadap quality management activities spesifik. Proses ketiga pada project quality management adalah kontrol kualitas. Pada proses ini dilakukan pemantauan hasil proyek tertentu untuk memastikan bahwa hasil tersebut sesuai dengan standar kualitas yang relevan.
terdapat beberapa output yang dihasilkan dalam proses ini, seperti ada keputusan penerimaan, lalu ada rework atau perubahan ulang, dan juga ada proses adjustment atau penyesuaian proses. Terdapat beberapa tools yang digunakan untuk membantu proses quality control pada project quality management. Ada cause and effect diagrams, lalu ada quality control charts, ada check sheet, lalu ada scatter diagram, ada histograms, ada Pareto charts, ada flow charts, dan juga ada run chart. Tools pertama pada project quality control adalah cause and effect diagrams. Diagrams ini berguna untuk melacak komplain tentang masalah kualitas menuju operasi produksi yang bersangkutan. Yang termasuk ke dalam cause and effect diagrams adalah fishbone atau Ishikawa diagrams. Bentuknya seperti ini. Tool lainnya adalah quality control charts. Quality control charts adalah grafik yang menggambarkan hasil dari suatu proses dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk mencegah cacat pada sistem. Yang perlu diperhatikan dari charts ini adalah jika terjadi peningkatan atau penurunan secara beruntun sebanyak 7 kali, dapat disebut sebuah 7 run rule. Jadi 7 run rule ini adalah istilah tadi jika terjadi peningkatan atau penurunan sebanyak 7 kali secara beruntun, maka sistem harus dicek secara mendetail karena ditakutkan terjadi sebuah kesalahan yang cukup resiko. Tool selanjutnya adalah check sheet. Check sheet adalah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Nama lain dari check sheet ini atau maksudnya istilah yang bisa digunakan adalah tally sheet atau checklist. Contohnya seperti berikut. Tools lainnya dalam quality control proses adalah scatter diagram. Scatter diagram membantu untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel. Contohnya seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah jika semakin dekat garis diagonal antara titik tandanya, maka hubungan antara kedua variabel semakin dekat. Tools lainnya dalam proses yang ada di quality control adalah histogram. Histograms adalah grafik batang dari distribusi variabel. Contohnya seperti ini. Tools lainnya dalam project quality control adalah Pareto charts. Pareto charts adalah histogram yang membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah. Contohnya seperti ini. Lalu selain tadi, dalam project quality control juga menggunakan flowcharts. Flowcharts adalah penggambaran dari logika dan aliran proses yang membantu analisa masalah terjadi dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Bentuk flowcharts adalah seperti ini. Tools lainnya yang digunakan pada project quality control adalah run charts. Run charts mencoba menampilkan pola variasi proses dari waktu ke waktu. Charts ini bertujuan untuk membantu proses trend analysis dan prediksi outcome yang akan datang. Dan bentuknya seperti ini. Selain proses-proses tadi, salah satu hal yang penting dalam project quality management adalah testing. Dalam testing, biasanya para IT profesional melakukan testing pada fase di akhir pengembangan produk IT. Walaupun ini sebenarnya tidak salah juga, tapi alangkah lebih baik jika testing dilakukan pada setiap fase produk IT development lifecycle, agar perkembangan produk atau sistem dapat lebih dimonitor. Terdapat beberapa tipe testing yang bisa dikenal dalam project quality management. Pertama ada unit testing. Unit testing
adalah testing atau menguji yang terjadi pada setiap komponen individu. Jadi setiap sistem itu komponennya kita satu persatu. Lalu juga ada integration testing. Dalam testing ini dilakukan pengujian komponen yang dikelompokkan secara fungsional. Jadi jika misalkan terdapat misalkan fungsi insert lah, maka testing dilakukan secara keseluruhan. Jadi secara komponen yang melakukan fungsi insert tadi. Lalu juga ada sistem testing. Testing ini melakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada user acceptance testing. User acceptance testing ini melakukan tes untuk end user yang akhirnya dapat mengenali atau dapat diidentifikasi mengenai penerimaan sistem yang sudah jadi. Apakah sistem sudah cocok untuk user atau belum. Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan project quality IT. Yang pertama, ada bangun kepemimpinan yang mengutamakan kualitas. Dengan ini, maka sebuah organisasi akan secara tidak langsung mengikuti kepemimpinan yang mengutamakan kualitas ini. Maka dari itu, project quality IT juga akan meningkat. Lalu yang kedua ada pahami biaya kualitas. Yang ini agar penggunaan biaya untuk meningkatkan kualitas dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien, sehingga tidak salah investasi atau lain sebagainya. Hal yang ketiga ada fokus pada pengaruh organisasi dan faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kualitas. Dengan fokus yang tepat, maka langkah yang dijalani akan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak membuang-buang sumber daya manusia atau upaya yang tidak semestinya harus dilakukan. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah mengikuti maturity models. Tadi sempat dibahas mengenai biaya kualitas. Biaya kualitas atau cost of quality adalah biaya kesesuaian ditambah biaya ketidaksesuaian. Biaya kesesuaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk produk yang sesuai dengan requirements dan fitness for use. Atau dalam kata lain, maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar sesuatu yang sudah direncanakan. Sudah direncanakan ini terbukti dari requirement dan fitness for use yang sudah dirancang dalam tahap planning tadi. Lalu, biaya ketidaksesuaian adalah biaya yang sebagai wujud pertanggungjawaban dari kegagalan dan ketidaksesuaian dengan ekspektasi. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan proyek ini. Terdapat beberapa kategori dari cost atau harga yang berhubungan dengan quality. Pertama ada prevention cost. Prevention cost adalah biaya perencanaan dan pelaksanaan proyek sehingga bebas dari kesalahan atau dalam kisaran kesalahan yang dapat diterima. Jadi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penanggulangan, prevention. Lalu ada appraisal cost. Cost ini adalah biaya proses evaluasi dan keuangannya untuk memastikan kualitas. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kualitas itu intinya. Lalu ada internal failure cost. Cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki cacat yang teridentifikasi sebelum pelanggan menerima produk. Jadi yang harus digarisbawahi adalah ini, sebelum pelanggan menerima produk. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk sebelum pelanggan menerima produk. Lalu kebalikan dari internal failure cost tadi adalah external failure cost. External failure cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan yang terdeteksi setelah dikirimkan ke pelanggan. Kalau tadi itu sebelum, yang ini setelah. Lalu yang terakhir ada measurement and test equipment cost. Jadi cost ini adalah biaya model peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penilaian. Jadi simpelnya adalah itu, biaya model peralatan. Selanjutnya, tadi sempat dibahas mengenai maturity models. Maturity models adalah frameworks untuk membantu organisasi meningkatkan proses dan sistem yang dihasilkan. Dalam maturity models terdapat dua submodel yang bisa digunakan. Pertama ada the software quality function deployment model yang
ini adalah berfokus pada menentukan kebutuhan pengguna dan merencanakan proyek perangkat lunak, dan yang satunya adalah Capability Maturity Model Integration, atau pendekatan peningkatan proses yang memberikan elemen penting dari proses yang efektif untuk organisasi. Capability Maturity Model Integration atau CMMI ini memiliki beberapa level dalam implementasinya. Pertama ada incomplete atau memang belum selesai, lalu ada perform atau sudah dilaksanakan, ada manage atau sudah dikelola, lalu ada define atau sudah teridentifikasi, lalu level atasnya lagi ada quantitatively manage atau sudah dikelola dengan cukup baik secara kuantitatif, lalu ada optimizing. Optimizing ini artinya sudah cukup baik sehingga yang perlu dilaksanakan lagi hanya mengoptimasi yang sudah ada.